Halo semua, kali ini kita akan membahas chapter 4 yang berkaitan dengan Companies Internal Analysis. Dalam chapter ini akan dibahas berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan analisis secara internal atas kondisinya. Karena dinyatakan internal, maka yang akan kita bahas itu adalah berkaitan dengan kondisi internal perusahaan. Nah, sebelum sampai kita melihat bagaimana analisis internal perusahaan, maka dalam gambar ini disampaikan terkait dengan bagaimana kemudian ketika kita melakukan identifikasi atas strategi dari sebuah perusahaan dengan bisnis tunggal. Jadi, dalam hal ini ingin saya sampaikan juga bahwa dalam pembahasan kita di dalam manajemen strategi, terutama di kelas manajemen strategi, pada dasarnya kita membahas atau terfokus pada pembahasan mengenai bisnis tunggal. Maka, demikian juga dengan ditampilkan oleh, gambar 4.1 ini, yaitu adalah komponen-komponen dari strategi sebuah perusahaan yang masuk dalam kategori bisnis tunggal. Tentu ada juga bisnis atau ada juga perusahaan dengan, eee, lebih dari satu kategori bisnisnya atau, lebih dari satu SBU-nya. Itu yang kemudian sering dikenal dengan istilah strategi korporasi. Nah, yang kita akan pelajari itu adalah berkaitan dengan strategi perusahaan dengan bisnis tunggal yang, sering dalam pembahasan, sebelumnya, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka atau bahkan, lebih spesifik pada kajian-kajian di dalam bahkan di dalam topik-topik kelas yang lain, itu juga umumnya pembahasan adalah pada bisnis tunggal. Nah, seperti, tampak dalam gambar ini, maka, ketika kemudian perusahaan melakukan perumusan strategi ya, kalau kita lihat di kiri, sebelah kiri atas itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menciptakan apa yang disebut dengan competitive advantage. Competitive advantage itu adalah keunggulan bersaing yang, sebagaimana disampaikan oleh Michael Porter, competitive advantage dari sebuah perusahaan itu biasanya dicapai melalui 3 hal ini, yaitu adalah menawarkan atau menghasilkan produk dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya, ya. Lalu kemudian juga menawarkan produk yang lebih baik atau berbeda dibandingkan daripada pesaing, dan juga kemudian adalah, kemampuan yang superior, kemampuan yang unggul untuk melayani sebuah pasar yang spesifik dari kelompok konsumennya. Nah, itu adalah, semacam tujuan utamanya. Kemudian terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan oleh perusahaan untuk merumuskan ya strategi atau merencanakan, lalu kemudian juga bahkan secara proaktif membuat tindakan-tindakan untuk bisa memenangkan persaingan ya, outcompete rivals, yaitu dengan cara better product design, added feature, improve quality or service, better e-commerce capabilities, superior technologies, wider product lines, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah bagian dari move, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, proactive move-nya. Lalu kemudian juga move to respond and react to changing condition in the macro environment and industry and competitive condition. Ini adalah juga bagian dari upaya perusahaan menyadari bahwa di pasar sudah terjadi sebuah perubahan, yang kemudian bagaimana nih perusahaan menanggapi perubahan yang terjadi di pasar tersebut. Lalu kemudian juga scope of geographic coverage, local, regional, national, multinational, or global. Itu berkaitan juga dengan scope dari pasarnya. Ya, ada yang kemudian lokal, ada yang kemudian regional, nasional, dan juga bahkan di tingkat global. Kemudian juga kolaboratif partnership and strategic alliances with others. Ini adalah sebuah upaya untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain. Nah, seperti yang kita ketahui adalah, eee,
keempat poin atau kelima, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di dalam pertemuan kita yang pertama, yang mana dalam rangka mencapai kelima tindakan-tindakan ini, maka perusahaan kemudian ini sekarang, kita lihat di bagian, eee, biru, tanda panah biru yang melingkar ini ya, bahwa kemudian untuk mencapai atau untuk bisa merumuskan strategi atau proaktif moves tersebut, maka perusahaan perlu mengidentifikasi key functional strategies ya, to build competitively valuable resource, strength, and capabilities. Ini yang kemudian nanti ujung-ujungnya yang kemudian kita kenal dengan internal analysis. Nah, isinya apa saja di dalam key functional strategies tersebut? Itu adalah R&D, technology, engineering strategy. Jadi strategi riset dan development-nya, bahkan termasuk juga teknologi yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan, kemudian supply chain management-nya, ya, jadi rantai pasok dari kebutuhan untuk supply bahan-bahan baku, ya, seperti itu. Kemudian manufacturing strategi, strategi operasionalnya, lalu kemudian sales, marketing, promotion, and distribution strategies, human resources, dan juga financial strategies. Yang kalau kalian lihat bahwa inilah yang kemudian secara utuh kalian akan peroleh di dalam program studi ilmu administrasi bisnis ya, di mana semuanya akan dipelajari oleh kalian. Supply chain dan juga manufacturing itu akan kalian pelajari di manajemen produksi, sales, marketing, promotion, dan distribution itu di marketing, human resources itu di talent management, dan juga termasuk organizational design, dan kemudian ada juga aspek finansial. Nah, eee key functional strategies inilah yang kemudian akan kita lakukan analisisnya karena dia adalah semacam kunci yang secara internal akan membantu ketika kemudian perusahaan merumuskan strateginya. Jadi kalau, kalian lihat, eee, tanda panah melingkar warna biru ini menuju ke bisnis strategi, jadi ini adalah kemudian hal-hal yang kemudian perlu dianalisis oleh perusahaan sebagai aspek internalnya, yang kemudian itu akan membantu dia dalam dia merumuskan strateginya, ya. Dan strategi itu akan dipakai untuk tadi, menanggapi perubahan pasar, kemudian bermitra, ya, lalu kemudian juga menawarkan produk yang, better product design, kemudian juga, lower cost relative to rivals, ya, dan juga kemampuan yang superior untuk melayani pasar spesifik, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka melakukan analisis internal, kita akan, masuk pada, pertanyaan-pertanyaan mendasar. Pertanyaan-pertanyaan mendasar, yang pertama itu adalah berkaitan dengan how well is the company's present strategy working. Jadi, kita perlu melakukan penilaian terlebih dahulu. Kita perlu melakukan evaluasi atas strategi yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Itu sudah seberapa baik sih, ya, kurang lebih begitu. Yang kemudian di sini dalam buku ini kemudian diberikan 9 indicators ya, how well the strategy is working. Jadi ketika kemudian kalian melakukan analisis internal pada sebuah perusahaan atau organisasi yang spesifik, maka ketika kemudian muncul pertanyaan how well the strategy work, ya, maka indikatornya adalah ini. Yang pertama itu adalah trend in sales and market share. Jadi kita perlu lihat nih, bagaimana misalnya dalam 5 tahun terakhir, bagaimana tren pangsa pasar dan juga pangsa penjualan dari perusahaan. Apakah semakin meningkat ya, jadi grafiknya adalah menaik seperti itu, atau dia berfluktuasi kadang naik, kadang turun, atau malah jangan-jangan, selalu turun misalnya, atau, decline ya, decline itu jadi kalau sebaliknya dari yang menaik tadi ya, atau, jangan-jangan dia stabil. Nah, itu yang kemudian kita perlu, istilahnya menilai, apakah, sudah baikkah strateginya perusahaan atau seperti apa. Lalu yang kedua adalah kita juga perlu melihat acquiring or retaining customers-nya. Jadi, perusahaan itu, seperti kita ketahui pasti dia punya data.
data mengenai pelanggannya. Maka kemudian kita perlu menilai, dan juga mengevaluasi bagaimana baik itu strateginya untuk dia acquire, menarik si, customer-nya atau juga dia mempertahankan ya. Jadi itu juga akan kelihatan bisa juga bentuknya dalam bentuk grafik ya. Jadi misalnya kalau tahun lalu ada 3.000 orang yang mengonsumsi produk atau jasa kita, maka tahun ini kita perlu menilai apakah kemudian terjadi penurunan ya, atau apakah kemudian terjadi, kenaikan malah ya. Nah itu yang kemudian, juga bisa mem memberikan informasi bahwa strateginya sudah cukup baik, misalnya seperti itu. Nah, dalam data ini juga sebenarnya akan kelihatan apakah ada yang bertahan ya, biasanya ketentu kalau perusahaan punya database ya, database-nya itu kalau di kita mungkin data mahasiswa sih mudah sekali untuk melihatnya ya, karena biasanya dalam 4 tahun, kalian ada datanya tersimpan ya. Tetapi kalau untuk perusahaan itu misalnya bentuknya dalam bentuk member misalnya. Lalu kemudian ada data di mana nomor ini, dia continue untuk terus melakukan, pembelian, tapi pada suatu saat tertentu ternyata dia hilang. Nah, itu yang kemudian perlu dievaluasi, apa yang menyebabkan, apakah memang dia sudah tidak tertarik dengan produk atau jasa yang disampaikan oleh perusahaan. Lalu kemudian yang ketiga adalah trend in profit margins ya, ini tentu, juga akan kelihatan ya dari ininya perusahaan, dari perhitungan biayanya, kemudian akan kelihatan apakah, saat ini kemudian tentu dia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya, karena apa namanya, ketika kemudian menghasilkan sebuah produk atau jasa ya, itu kemudian, perhitungan biayanya akan banyak faktor ya yang akan mempengaruhi. Maka kemudian kita perlu melihatnya juga. Kemudian trend in net profit ya, EPS dan juga ROE ini juga kelihatan. Ini biasanya tentu kalau kita lihat ada beberapa yang terkait dengan finansial itu maka akan kelihatan di laporan keuangan. Itu yang kemudian juga, pentingnya kalian mempelajari melakukan analisa dan juga memahami, apa namanya, informasi yang ada di dalam laporan keuangan sehingga ini akan menjadi informasi penting bagi penilaian atas strategi yang sudah dirumuskan oleh perusahaan selama ini, ya, termasuk ini overall financial strength and credit rating. Ini juga biasanya memang, either kemudian perusahaan punya departemen khusus ya yang mengolah data-data ini atau, juga memungkinkan untuk kemudian memperoleh, apa namanya, jasa dari pihak lain ya untuk melakukannya atau juga di dalamnya termasuk adalah ketika memanfaatkan informasi-informasi finansial pada umumnya ya yang terdapat di, apa namanya, di luar dari ini walaupun itu masuk dalam kategori, external analysis maka kemudian akan dibandingkan dengan kondisi di dalam perusahaan. Kemudian effort at continuous improvement activities, maka ini tentu kita perlu biasanya kalau perusahaan, setelah melakukan sebuah aktivitas lalu kemudian ketika perusahaan sudah melakukan aktivitas spesifik, maka, hal tersebut akan sangat memungkinkan untuk kemudian dia menilai apakah, usaha-usaha atas usaha-usaha perbaikan atas aktivitas yang sudah dilakukan itu ada atau tidak, itu ya. Jadi misalnya contoh ketika kemudian kita sebuah program, lalu kemudian, program tersebut ternyata mendapat, apa namanya, kita launch lalu mendapat penilaian yang rupanya ada ininya sedikit, ada hambatannya. Kita mendapatkan informasi dari konsumen bahwa program tersebut ternyata, kurang efektif apa dan lain sebagainya, ternyata menyusahkan ya dan lain sebagainya. Maka, perusahaan kemudian harus mengidentifikasi dan juga menyiapkan usaha-usaha untuk dalam rangka memperbaiki, program tersebut ya. Bagaimana kemudian program tersebut bisa apa namanya, ketika tidak mencapai target yang ditentukan, itu kemudian dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja dari program tersebut. Lalu trend in stock price, ya ini kemudian ketika perusahaan, sudah, ini ya, apa namanya, IPO ya, sudah apa namanya, melantai ya di bursa, seperti itu.
Lalu image and reputation with customers. Nah, ini biasanya perusahaan menilai atau, mencoba mengetahui, mengevaluasi, reputasi dan citranya di mata pelanggan itu, ini biasanya either mereka melakukan sendiri survei atau memanfaatkan survei-survei yang dilakukan oleh mahasiswa dalam skripsi atau, tesis ya atau penelitian spesifik atau, juga biasanya disediakan oleh, lembaga-lembaga khusus ya biasanya misalnya seperti Nielsen ya, kemudian ada juga MAS ya, Marketing Research and School, lalu kemudian juga, MarkPlus misalnya. Itu mereka biasanya memang perusahaan-perusahaan yang memang secara spesifik membuat dan menghasilkan riset-riset mengenai, image atau reputation-nya sebuah perusahaan tertentu di mata customer. Nah, ini kita perlu tahu, tentu related to, spesifik perusahaan kita ya atau organisasi kita. Kemudian juga berkaitan dengan, peran dari pemimpin ya dalam hal ini misalnya dalam hal ke teknologi, kualitas produk dan juga inovasi. Bagaimana kemudian pemimpin, berperan di dalam mereka melakukan, meningkatkan kinerja dari perusahaan dengan basisnya pada teknologi, kualitas produk maupun inovasi. Nah, informasi-informasi ini kemudian akan membantu, perusahaan menilai apakah strategi yang selama ini sudah dia, rumuskan, kemudian juga diimplementasikan itu memang bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tentu akan kelihatan di dalam indicators-indicators ini, ya. Oke, itu adalah berkaitan dengan pertanyaan pertama, yaitu how well is the company's present strategy working? Yang berikutnya setelah kemudian perusahaan melakukan analisis dan juga evaluasi atas, strategi yang dirumuskan dan diimplementasikannya selama ini, berikutnya perusahaan akan masuk pada pertanyaan, "Are the company's prices and cost competitive?" Jadi apakah, harga dan juga biaya yang dihasilkan oleh perusahaan itu kompetitif, itu bersaing ya di pasaran dibandingkan dengan pesaingnya, ya maka kemudian ini akan menggunakan 2 tools analitis ya, analitik itu adalah yang disebut dengan value chain analysis dan juga benchmarking ya. Nah, kita akan mempelajari kedua tools ini. Nah, yang pertama itu adalah company value chain. Saya kira kalian juga sudah mempelajarinya yang tadi ya, misalnya di mata kuliah manajemen produksi atau operasi, itu kemudian, salah satunya yang penting untuk dipelajari adalah company value chain. Nah, seperti kalian ketahui bahwa ketika kita mempelajari value chain itu adalah berkaitan dengan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ya dalam designing, producing, marketing, delivering, and supporting its product or services ya. Jadi ini adalah merupakan kerangka, eee, semacam kerangka kerja atau gambaran ya, mapping dari aktivitas bisnisnya perusahaan ya, yang kemudian terdiri atas primary dan juga supporting activities ya, di mana kemudian ini adalah, kegiatan yang dilakukan memang secara internal ya, makanya all these activities a company perform internally combine to form a value chain so-called because the underlying intent of company's activity is to do things that ultimately create value for buyers ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh perusahaan ujung-ujungnya sih untuk menghasilkan nilai bagi para pembelinya ya, di mana kemudian terdiri atas 2 tipe aktivitas, itu adalah primary, di mana adalah merupakan where most of the value for customer is created ya. Jadi ini adalah aktivitas primer, aktivitas inti, di mana kemudian aktivitas inilah yang kemudian menghasilkan, nilai bagi, pelanggan ya. Aktivitas ini dilakukan dalam rangka menghasilkan nilai bagi pelanggan. Lalu ada juga yang disebut dengan support activities atau aktivitas support, pendukung, di mana, ini adalah aktivitas yang memang tadi justru untuk mendukung primary activities maka ada serangkaian aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, secara penggambaran skematik
ini adalah, gambar dari, value chain. Saya kira ini juga yang, umumnya kita lihat ya di ujungnya ini adalah tadi ya profit margin atau values tadi yang untuk, buyer. Jadi yang di bagian kalau gambar, aslinya itu sebenarnya primary activities-nya itu ada di bawah ya, tapi di dalam buku ini dia meletakkan gambarnya ada di atas. Jadi primary activities-nya itu ada di atas berkaitan dengan tadi ya, jadi aktivitas inti yang ujung-ujungnya dilakukan adalah untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Lalu kemudian ada aktivitas pendukung, ya di sini karena memang kita langsung juga untuk menilai biayanya di sini dikaitkan juga dalam, gambar ini ya, dalam buku ini dikaitkan dengan biaya. Tapi sebenarnya kalau bicara value chain yang asli itu dia hanya menggambarkan aktivitas-aktivitas primary dan juga supporting. Di sini yang primary itu adalah supply chain management, operation, distribution, sales and marketing, service ya, yang kemudian di sini ujungnya adalah ke pelanggan, ya tentu itu menjadi kalau secara biaya maka ini adalah profit margin-nya. Kemudian support activities itu adalah product, research and development, teknologi and system development. Jadi ini adalah biasanya, mungkin sistem informasi ya, berbagai macam sistem informasi yang dipakai untuk mendukung aktivitas primer. Lalu juga pengelolaan sumber daya manusia ya, sama kalau dilihat panahnya menuju ke atas itu berarti artinya bahwa aktivitas ini adalah untuk mendukung ya ke aktivitas primer dan juga general administration itu pencatatan, pembukuan ya, finance dan accounting ada di sini, ya di general administration. Nah di dalam, kotak ini ada kegiatan-kegiatan spesifiknya dan juga nanti kalian bisa melihat dan atau membaca ya secara lebih lengkap di dalam buku ya, yang tentu juga sudah saya sampaikan. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian kita lihat bagaimana, ketika melakukan analisis value chain ya, karakteristik dari analisa tadi kan itu penggambarannya, itu adalah value chain. Maka berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis value chain. Nah, analisis value chain itu dilakukan dengan mengkombinasikan biaya ya, all activities in a company's value chain company. Jadi di sini kalau kita lihat di sini. Nah ini kan dia sudah, mengkombinasikan biaya seluruh aktivitas. Jadi ini kemudian adalah saat kita melakukan analisis value chain, kita perlu melihat aspek, biayanya ya, mengombinasikan aktivitas primer dengan aktivitas pendukung. Lalu, biaya aktivitas perusahaan itu biasanya, kemudian kalau dibandingkan dengan pesaing intinya ya, pesaing utamanya, itu biasanya adalah mulai dari raw material ya, bagaimana kemudian cara perusahaan memperoleh atau membeli bahan-bahan inti dari, yang akan dihasilkan, itu kemudian dibandingkan dengan, price paid by ultimate customer. Jadi, ketika kemudian dia melakukan aktivitas untuk, menganalisis ya, khususnya berkaitan dengan biaya, lalu kemudian dikaitkan atau dibandingkan dengan, pesaing utamanya, maka kemudian yang dibandingkan itu adalah mulai dari, bagaimana membeli, berapa harganya dari raw materials, itu sampai dengan berapa harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, tentu dalam hal ini perusahaan perlu menetapkan terlebih dahulu siapa key rivals-nya, sehingga ketika dia melakukan analisis itu kemudian akan, tepat ya, seperti itu. Karena tidak memungkinkan kalau dia melakukan analisis dengan seluruh pemain di dalam industri ya, seperti itu. Lalu pinpoint which internal activities are source of cost advantage or disadvantage. Jadi maksudnya perusahaan perlu mengidentifikasi, melihat dari keseluruhan aktivitas yang ada di dalam, value chain, mana yang kemudian ya, merupakan menjadi sumber, dari cost advantage ya, keunggulan biayanya perusahaan atau malah justru disadvantage. Jadi misalnya keunggulan biaya itu adalah ketika, perusahaan mampu ya menghasilkan, eee sebuah aktivitas atau ya sebuah aktivitas itu tanpa harus melibatkan pihak luar misalnya seperti itu, sehingga dia mendapatkan dia bisa lebih efisien,
maka itu bisa dinyatakan sebagai cost advantage ya. Jadi, dia punya keunggulan dalam hal, biaya. Tetapi, ketika kemudian masuk dalam kategori itu tidak ada atau tidak mampu dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga dia bergantung pada pihak luar, maka itu bisa jadi kemudian disadvantage. Jadi intinya sih lihat mana yang kemudian bisa lebih efisien dilakukan oleh perusahaan, itu kemudian menjadi cost advantage ya. Sementara kalau disadvantage itu adalah ketika kemudian dia, punya ketergantungan ya, punya ketergantungan kepada pihak lain yang menyebabkan kemudian ketergantungannya itu juga mengandung biaya yang tinggi, maka itu menjadi cost disadvantage bagi perusahaan. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang punya apa istilahnya, strategi spesifik. Misalnya contoh waktu itu, Jonas Foto ketika kemudian fenomena digitalisasi itu belum marak ya, seperti sekarang, eee, pemiliknya kemudian melakukan investasi dengan membeli mesin yang pada waktu itu seharga 1 miliar misalnya. Nah, dia berpikir bahwa di masa yang akan datang ini bisa menjadi cost advantage bagi, dia dengan dia memiliki teknologi tersebut ya. Jadi mungkin memang investasi di awalnya cukup tinggi, tapi kalau kemudian dia hitung, return on investment-nya atau payback period-nya dan seterusnya itu nanti yang kalian juga spesifik akan mempelajarinya. Maka dengan investasi sebesar itu, ternyata itu justru memberikan cost advantage bagi perusahaan. Nah, itu yang kemudian dalam hal ini, tadi kalau kita lihat di sini, perusahaan perlu bisa mengidentifikasi which internal activities ya are a source of cost advantage or disadvantage. Kenapa menjadi penting? Karena ini akan membantu dia untuk tadi dalam persaingannya di pasar ya seperti itu. Nah, cara untuk kemudian tadi ya, untuk kita bisa mengetahui apakah masuk dalam kategori cost, advantage, cost disadvantage itu adalah bisa dilakukan dengan apa yang disebut dengan activity based costing ya, a key tool in analyzing cost. Saya tidak akan membahas ini secara gamblang karena ini, nanti akan kalian pelajari secara lebih spesifik, secara lebih detail dan sampai perhitungannya seperti apa itu tentu saja di mata kuliah akuntansi biaya ya, tetapi itu, dengan ini ingin ditunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan ya, apa yang kalian hitung secara, dengan menggunakan metode-metode akuntansi biaya dan secara spesifik itu adalah activity based costing itu kemudian mempengaruhi posisi atau mempengaruhi atau terkait juga dengan aspek strategi dari perusahaan ya. Nah, tools yang kedua itu adalah benchmarking ya. Ingat tadi kalau untuk, tahu, ini kan dia bilang adalah berkaitan dengan, eee, satu analisis value chain dan satu lagi adalah benchmarking, eee, cost ya dalam hal ini. Jadi, perusahaan perlu melakukan benchmark kan tadi ya kalau kita lihat di sini terutama nah, ini kan. Nah, di sini ketika kita membandingkan biayanya kita dibandingkan dengan pesaing, maka yang bisa kita gunakan itu salah satu metodenya atau tool tools-nya itu adalah benchmarking, ya. Nah, benchmarking itu fokus pada on cost company comparison of how certain activities are performed and cost associated with these activities ya. Jadi di sini dia mencoba mengukur perusahaan mencoba mengukur, bagaimana kemudian ya beberapa aktivitas ya, itu kemudian dia, mengukur kinerja aktivitas tersebut dikaitkan dengan biayanya, kurang lebih seperti itu. Misalnya pembelian materials ya, raw materials, pembayaran pada supplier ya, bagaimana pengelolaan persediaan, lalu kemudian bagaimana cara untuk produk sampai ke pasar, ini berkaitan dengan promosi, ya penjualan dan seterusnya. Lalu performance quality control, bagaimana kinerja dari, kendali kualitas ya. Lalu filling and shipping of customer order, training of employee, processing of payrolls. Nah, ini yang kemudian bisa digunakan sebagai acuan oleh perusahaan ketika dia membandingkan, ketika dia benchmark. Benchmark itu kan, membandingkan ya, seperti itu. Dan, key value chain activities, ini dianggap sebagai key value chain activities ya, dari baik yang
terutama adalah di dalam perusahaan karena kita sedang melakukan analisis internal. Nah, apa sih tujuannya dari benchmarking? Tujuan dari benchmarking itu adalah mengidentifikasi, best and most efficient means of performing various value chain activities. Jadi kita tuh pengen tahu sebenarnya yang paling baik dan paling efisien, alat ya, yang paling baik dan paling efisien supaya aktivitas-aktivitas di value chain itu bisa berkinerja dengan baik itu apa sih? Kurang lebih seperti itu. Itu kita lakukan dengan benchmark. Lalu, learn what is the best way to perform a particular activity from those companies who have demonstrated that they are based in industry. Jadi kita juga perlu belajar apa ketika menyatakan terbaik itu apa sih ya yang dinyatakan sebagai sesuatu yang terbaik itu gitu loh. Terutama kita belajar dari ini dia bilang ya, the best in industry. Jadi, misalnya contoh ketika kita bicara tentang di maskapai penerbangan ya, yang saya sering juga menjadikan contoh di dalam kelas saya. Ketika kemudian, dinyatakan bahwa, eee, the best in industry itu adalah let's say untuk yang low, fare ya, itu adalah AirAsia, maka kemudian perusahaan dalam hal ini even Garuda misalnya ketika dia mau masuk ke situ, dia perlu mempelajari apa sih, bagaimana caranya untuk kemudian masuk dalam kategori itu. Jadi perusahaan mempelajari bagaimana kemudian AirAsia bisa menghasilkan harga tiket yang murah pada waktu itu ya. Kita tentu membahasnya adalah ketika oke, lalu kemudian learn what other firms do to perform an activity at lower cost. Ini yang barusan juga saya sampaikan ya. Jadi, bagaimana mungkin misalnya pada waktu AirAsia pertama kali masuk ke industri maskapai penerbangan, itu kan dia memang bisa memberikan harga istilahnya itu bahkan 50% or even 70% lebih murah dibandingkan daripada maskapai penerbangan yang ada pada saat itu. Maka tentu perusahaan ketika mau masuk dan juga ya tadi, untuk bersaing dia perlu tahu kenapa ya atau bagaimana caranya sehingga si AirAsia nih bisa sampai serendah itu, harganya. Tentu itu pasti berkonotasi juga dengan biaya yang rendah. Lalu figure out what action to take to improve ya. Tentu setelah mempelajari, mengidentifikasi, mempelajari ini, lalu kemudian berikutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah apa tindakan yang harus lakukan untuk meningkatkan, kinerja atau untuk mencapai ya, terutama kalau kemudian kita orientasinya juga sama seperti si the best in industry tersebut atau sama dengan, orientasi kita sama juga dengan pesaing. Maka itu kemudian menjadi penting untuk kemudian jadi istilahnya nggak cuma sekedar kita, benchmark, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian hasil benchmark itu kita terjemahkan ke dalam aktivitas-aktivitas atau action-action khusus untuk meningkatkan kinerja perusahaan, ya, itu terkait dengan benchmarking. Nah, yang berikutnya itu adalah what determines if a company is cost competitive. Nah, ini kemudian memang penting untuk, mempelajari, apa sih sebenarnya yang menentukan ya bahwa, eee, biayanya si perusahaan itu memang lebih bersaing, kurang lebih, begitu ininya, pengertiannya. Jadi di sini dinyatakan bahwa, eee daya saing dalam hal ini, biaya, ya, itu sangat ditentukan oleh atau sangat ditentukan seberapa baik perusahaan mengelola value chain-nya, ya, relative to how well, ya, tentu dibandingkan dengan si pesaingnya. Jadi, bagaimana perusahaan bisa mengelola aktivitas di dalam value chain-nya, itu akan menentukan daya saing dari biayanya. Itu kurang lebih, bisa dinyatakan demikian. Nah, sehingga kalau pengen tahu tentu dia perlu mengetahui bagaimana caranya mengelola ya seluruh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam value chain. Nah, when a company costs are out of line, the activities responsible for the higher cost may be due to any of three parts of industry value chain. Ya, activities performed by supplier, a company owns internal activities, or activities performed by forward channel line. Jadi maksudnya ketika kemudian perusahaan ya, when a biaya yang
perusahaan sendiri itu adalah, out of line, mungkin, lebih tinggi ya seperti itu, maka kemudian the activity responsibility for the higher cost ya, jadi artinya yang tadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga di yang sebelumnya ya, bahwa ketika perusahaan melakukan identifikasi lalu ditemukanlah bahwa ada kegiatan-kegiatan yang ternyata, apa namanya, perusahaan itu jauh lebih tinggi, biayanya ya kalau dia melakukannya sendiri. Maka untuk hal tersebut, eee kegiatan-kegiatan ini ya, kalau mau dilihat dari yang pengertian ini, kegiatan-kegiatan tersebut harus alihkanlah kurang lebih ya, dialihkan ke pihak ketiga ya, yaitu adalah, oleh supplier ya, ya kalau enggak, dengan melakukan efisiensi dilakukan secara internal atau juga kita bisa melibatkan forward channel alliance itu jadi, mitra ya, mitranya kita yang dalam konteks ini adalah juga memberikan, membantu dalam hal, terkait dengan si kegiatan tersebut. Kalau ini biasanya kemudian kalau forward channel itu berarti entah itu distributor ya, kemudian juga aktivitas marketing, itu memungkinkan untuk dilaksanakan oleh pihak luar, ya kurang lebih seperti itu. Oke, sebagai, apa namanya, terkait dengan ketika perusahaan menilai, apakah dia, biayanya termasuk dalam kategori sudah bersaing atau belum, ya, ini. Nah, berikutnya adalah ketika kemudian, apa namanya, perusahaan sudah melakukan analisis value chain, maka kemudian, perusahaan akan melakukan atau menerjemahkan ya, menerjemahkan aktivitas-aktivitas itu untuk supaya bisa mencapai competitive advantage. Ya ini seperti sudah saya pernah sampaikan bahwa competitive advantage merupakan tema besar, tema utama di dalam, pembahasan-pembahasan mengenai strategic management ya, yaitu adalah ketika kemudian kita out compete ya, atau di sini out managing rivals in performing value chain ya. Di mana kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, tetapi competitive advantage-nya itu sendiri adalah betul, perusahaan mencapai sebuah kondisi yang disebut dengan keunggulan bersaing. Nah, supaya bisa tercapai hal tersebut, ya, maka terkait dengan aktivitas value chain, ini dibilang ada 2 aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah develop competencies and capabilities that rivals don't have or can match, and thereby create a resource of capability based competitive advantage. Jadi di sini penekanannya adalah perusahaan harus membangun kapabilitas dan juga kompetensi yang unik, bahkan ya tadi karena dia unik maka dia tidak dimiliki oleh pesaing ya. Jadi dengan demikian kompetensi dan kapabilitas yang dibangunnya itu bisa pada, people-nya, orangnya, atau juga bisa dengan teknologi misalnya, ya seperti itu. Penguasaan pasar itu juga memungkinkan. Nah, jadi kalau dia istilahnya tuh bahasa gampangnya kalau, perusahaan ingin mencapai competitive advantage ya, untuk yang langkah pertama ini, maka kamu harus dong membangun kompetensi dan kapabilitas yang benar-benar tidak dikuasai, tidak dimiliki oleh pesaing kamu, kurang lebih begitu ya. Sehingga itu yang kemudian kalau kita lihat dengan contoh AirAsia misalnya, maka dia bangun tuh kompetensi dan capabilities-nya dalam hal apa misalnya? Salah satunya adalah misalnya strateginya AirAsia pada waktu itu adalah dia, sudah membeli apa, bahan bakar ya, bahan bakar aftur untuk, pesawat itu dia langsung stok untuk 5 tahun ya. Jadi dengan demikian ketika terjadi fluktuasi harga itu tidak akan mempengaruhi ini. Itu mungkin contoh salah satunya. Ya itu yang pertama dan utama mungkin ya termasuk di dalamnya termasuk juga misalnya dia mengembangkan kompetensis dan kapabilitas, teknologi informasi ya seperti yang, kita ketahui dan juga mungkin saya sudah pernah sampaikan itu adalah bahwa
pada masa itu ketika kemudian bahkan belum ada digitalisasi, AirAsia sudah menguasai teknologi atau bahkan membuat teknologi informasinya sedemikian powerful sehingga dia bisa melakukan penghematan penghematan dalam tiket karena dia memberdayakan konsumen untuk bisa melakukan nge-print tiket sendiri, bahkan belakangan kan sudah tidak perlu lagi ya, seperti itu. Lalu kemudian banyak ya layanan-layanan yang berbasis pada teknologi itu dikedepankan. Nah, itu adalah bagian dari dia develop competencies and capabilities-nya. Lalu yang kedua itu adalah perform value chain activities at a lower overall cost than rivals and thereby kayak ya. Jadi ini juga sama, kalau tadi dia membangun kompetensi dan capabilities, yang di sini adalah bahwa aktivitas-aktivitas di dalam value chain, yaitu adalah aktivitas primer dan pendukungnya, itu dia lakukan dengan pada biaya yang lebih rendah, ya, keseluruhannya dibandingkan daripada pesaing. Maka tentu di sini dia perlu tadi di dalam aktivitas-aktivitas value chain itu perlu diidentifikasi. Ya misalnya sebagai contoh, tahu dulu nih, oh raw materials-nya kita adalah A, oh ternyata A, kalau kita bangun pabriknya di kota B, dia tidak menghasilkan raw materials A, kalau gitu kita pindahkan, ya. Kenapa? Karena itu penting. Itu akan membuat, aktivitas lebih efisien. Demikian juga dengan rekrut. Misalnya, merekrut pegawai. Kalau kita merekrut asal pegawai, itu kemudian tidak akan menghasilkan, aktivitas yang, sejalan ya, artinya kemampuannya dia atau kompetensi tadi ya, juga, kualifikasinya tidak memenuhi. Itu, kemudian harus dilakukan identifikasi berdasarkan value chain tadi. Demikian, tadi di raw materials, kemudian mungkin di mesin-mesinnya, teknologinya ya, untuk kalau dia pabrikan, atau kemudian juga misalnya teknologi tadi ya, teknologi informasi dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia menguasai teknologi informasi dari, hulu ke hilir, maka bisa jadi kemudian dia bisa lebih lower juga, cost-nya karena dia tidak memerlukan banyak tenaga kerja, ya, yang kemudian biasanya beresiko dalam overhead, cost ya, seperti itu. Dengan dia punya mesin atau dia punya mesin yang otomatis ya, seperti itu, atau sistem informasi yang semuanya tidak memerlukan orang, itu bisa jadi kemudian memberikan bahwa aktivitasnya at a lower overall cost ya, dan rivals tentu saja. Nah, ini tentu saja ketika kemudian dilakukan oleh perusahaan, maka yang harus, maksudnya dalam konteks di mana kemudian dia ingin mencapai competitive advantage dengan melihat pada value chain activities-nya, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah 2 hal ini, ya. Oke, nah ini, kemudian adalah bagian dari, analisis internal ya. Jadi sekali lagi mungkin sebelum kemudian nanti saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kemudian melakukan analisis internal pada dasarnya value chain ya, eee, analisis artinya bahwa dengan demikian kita, melakukan analisis atas aktivitas primer atau juga aktivitas support yang sebenarnya juga tampak di dalam gambar ini, yang di bagian bawah ini, ya. Jadi pada dasarnya ketika kalian melakukan analisis value chain dengan, dispesifikkan pada primary dan supporting activities, itu juga pada dasarnya kalian melakukan ini nih, key functional strategies, ya. Nah, analisis internal ini kemudian dan kemudian yang kemarin sudah kita lakukan dengan analisis eksternal, akan membawa kita untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan SWOT analysis atau strength, weaknesses, opportunity, dan threat analysis. Ini yang kemudian nanti akan masuk pada bahan berikutnya, pada video pembelajaran berikutnya itu adalah SWOT analysis. Yang pasti adalah kalian perlu ingat bahwa ketika membahas internal analysis maka kita tertuju pada 6 key functional strategies ini atau juga 2 aktivitas di dalam value chain, yaitu primary activity dan juga support activities.